Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu alat dari jenis kristalisasi dalam mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Sebelum masuk ke materi, baiknya saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri dari kelompok 6, bernama Eda Serta Masidi, dengan NIM 203181014. Selanjutnya teman saya Marian Denia dengan NIM 203181025. Perempuan yang terakhir yaitu Mukima Belva dengan NIM 203181027. Dan lelaki yang terakhir atau anggota terakhir kami yaitu Muhammad Novian Santo dengan NIM 203181030. Oke, outline kami pada kesempatan kali ini yang pertama, kami akan menjelaskan tentang working principle dari desktop bubble crystallization. Yang kedua, aplikasi dari alat tersebut dalam bidang industri dapat digunakan dalam industri apa saja. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari alat tersebut. Dan yang keempat, problem 12.11.1 yaitu contoh soal yang kami diskusikan akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk working principle desktop bubble. Nah, prinsip kerjanya tersendiri dari baffle terlebih dahulu. Baffle di sini divisualisasikan pada gambar atau warna biru. Jadi di sini terjadi peristiwa pengendapan secara gaya gravitasi, gunanya yaitu memisahkan kristalisasi dari pelarutnya. Yang kedua, kristal berukuran yang lebih besar akan mengendap di antara baffle dan juga desktop. Nah, untuk visualisasinya diwarnai dari panah ini yang warna merah. Jadi di antara baffle dan desktopnya terjadi kristal. Desktopnya yang ini biru tengah, lalu baffle-nya yang biru warni. Sedangkan zat pengotornya akan disirkularisasi ulang setelah dilarutkan ulang pula pada heat exchanger. Akan masuk ke dalam saluran ini dan masuk ke heat exchanger, dan pelarut yang terevaporasi kemudian didinginkan lalu dikembalikan lagi kepada baffle. Nah, di sini saya akan play video singkat yang akan saya jelaskan juga. Nah, jadi di sini desktop baffle ada yang menyamai dari jenis kristalisasi. Ada juga namanya jenis alat FC dan juga DTD. Perbedaannya apa? Hampir sama, namun pelarutnya itu atau ukuran kristalnya lebih besar DTD. Jadi DTD dapat memproduksi kristal dengan 2,6 mm, sedangkan dengan FC hanya dapat memproduksi ukuran kristalnya 0,7 mm. Nah, di sini dapat digambarkan bahwa dalam skala manusia alat ini sangat besar, dapat divisualisasikan. Nah, di situ ada gambar manusia. Ternyata alat ini sangat besar dari semua sebanding dengan alat industri yang lain. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa komponen. Jadi yang pertama ada desktop, kedua baffle, heat exchanger, external circulation pump, dan yang terakhir bottom plane impeller pump. Oke, mari kita yang pertama terlebih dahulu yaitu bottom plane impeller pump. Nah, di sini pumpnya akan membantu agitator untuk mengadukan. Jadi di sini terjadi agitator untuk mendukung pelarut tersebut yang mengalir ke atas ke dalam draft tube bagian atas. Nah, di sini adanya homogenisasi pelarutnya. Setelah itu akan lari ke dalam baffle untuk terjadi kristalisasi di sini juga di antara baffle dan juga draft tube maksud saya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk baffle-nya di sini baffle-nya akan membantu si kristalisasi ini. Jadi yang besar atau beberapa yang gagal sesuai dengan produksi akan mengalir ke dalam saluran, dan juga produknya akan mengalir juga ke exchanger untuk terjadi pemurnian. Di sini akan pemurnian kristalnya, yang mana akan terjadinya produksi. Setelah itu jika dia gagal
sesuai dengan produk yang kita inginkan, dia akan kembali ke dalam buffer. Nah, dalam draft to buffer ini untuk kinerjanya dia selalu continue. Jadi ketika udah dapat produk yang kita inginkan, setelah menjadi produk, lalu jika dia tidak masih gagal menjadi produk yang kita inginkan, akan masuk kembali ke buffer dan akan terjadinya beberapa operasi yang telah saya jelaskan tadi. Seperti itu untuk working principle. Selanjutnya akan ada outline yang kedua, yaitu aplikasi dalam bidang industri yang akan dijelaskan oleh teman saya Maria. Perkenalkan, nama saya Maria Melinia dan saya akan menjelaskan aplikasi dari DTB ini pada industri. Sebetulnya DTB ini memiliki banyak peran dalam industri-industri yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu industri pupuk, yaitu dalam proses pembuatan atau produksi amonium sulfat. Kemudian yang kedua ada industri pewarna tekstil dalam proses produksi tembaga sulfat, dan yang ketiga adalah industri makanan. DTB ini berperan dalam proses produksi kalsium klorida yang nantinya hasilnya akan digunakan sebagai zat aditif dalam makanan. Penjelasan singkatnya, misalnya dalam industri pupuk, feed yang masuk ke dalam DTB ini ialah larutan dari asam sulfat yang bercampur dengan gas amonia, yang kemudian yaitu hasil kristalisasinya yang keluar dari DTB ini ialah butiran-butiran kristal dari amonium sulfat yang berbentuk seperti butiran-butiran tunggal dengan ukuran yang relatif kecil. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Novian. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari kristalizer draft tube bubble. Kelebihan kristalisasi dengan draft tube bubble yang pertama yaitu mampu menghasilkan kristal yang besar. Yang kedua, biaya pengoperasian lebih rendah. Yang ketiga, kesederhanaan operasi, memulai dan penyelesaian. Yang keempat, mudah dikontrol dengan instrumen. Dan yang terakhir, kebutuhan ruang minimum. Untuk kekurangan kristalisasi dengan draft tube bubble, yang pertama yaitu larutan menjadi lewat jenuh akibat adanya kenaikan titik eddy, sehingga operasi alat menjadi lambat. Dan yang terakhir, harus sering dilakukan cleaning guna meminimalisir adanya pengendapan pada dinding draft tube bubble. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Mikrima. Halo, saya Mikrima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait problem 12.11.1. Oke, langsung saja. Dari problem 12.11 strip 1 ini dapat diketahui bahwa terdapat larutan barium nitrat yang mengandung 30,6 kg barium nitrat per 100 kg H2O. Larutan tersebut didinginkan dan untuk barium nitratnya dikristalisasi. Lalu pada saat pendinginan terdapat 10% H2O yang menguap. Dan di soal juga dapat diketahui bahwa feed dari larutan tersebut sebesar 100 kg. Dari soal tersebut ditanyakan yield jika larutan didinginkan 290 Kelvin dengan kelarutan sebesar 8,6 kg barium nitrat per 100 kg H2O. Dan soal yang B, yield jika larutan didinginkan 283 Kelvin dengan kelarutan 7 kg barium nitrat per 100 kg H2O. Langsung saja, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung nilai MR dari barium nitrat. BA sama dengan 1 dikali AR dari BA, yakni 137, hasilnya 137, kemudian 2 dikali N, 2 dikali 14 sama dengan 28, dan 6O, 6 dikali 16 sama dengan 96. Jadi dari perhitungan tersebut, MR dari barium nitrat sebesar 261. Kemudian langkah yang kedua kita adalah menghitung nilai yield dari soal A. Dalam perhitungan nilai yield ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat stream berdasarkan soal yang telah diketahui tadi. Tujuan pembuatan stream ini agar mempermudah teman-teman untuk melakukan perhitungan. Kemudian di stream ini terdapat 4 aliran, yakni 1 aliran input,
yakni F, dan 3 aliran output yakni W, S, dan C. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung material balance dari H2O. Input sama dengan output, jadi F sama dengan W plus S plus C. Di aliran F, 100 per 130,6 dikali 100 sama dengan 10 per 100 dikali 100 per 130,6 dikali 100. 10 per 100 dari mana? 10 per 100 dari soal tadi diketahui bahwa terdapat penguapan H2O sebesar 10%. Kemudian di aliran S, 100 per 108,6. 108,6 dari mana? Dari total aliran S dikali S. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Kenapa di aliran C itu 0? Karena di aliran C tidak ada H2O yang keluar. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai S sebesar 74,8392 kg. Langkah selanjutnya adalah menghitung material balance dari barium nitrat. F sama dengan W plus S plus C. 30,6 per 130,6 dikali 100 sama dengan di aliran W0. Kenapa di aliran W0? Karena di aliran W ini tidak ada barium nitrat yang keluar. Kemudian ditambah S yakni 8,6 dibagi 108,6 dikali 74,8392. 108,6 ini merupakan total aliran yang ada di S, sedangkan untuk yang 74,8392 ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian ditambah C. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai C sebesar 17,5038 kg. Jadi dari perhitungan tadi didapatkan kristal BaNO32 sebesar 17,5038 kg, sedangkan untuk larutannya sebesar 74,8392 kg. Lanjut ke soal yang kedua. Sama seperti soal yang pertama tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat stream berdasarkan soal. Di perhitungan yang kedua ini juga terdapat 4 aliran, yakni ada 1 aliran input F dan 3 aliran output yakni W, S, dan C. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung material balance dari H2O. F sama dengan W plus S plus C. Di F, 100 per 130,6 dikali 100 sama dengan 10 per 100 dikali 100 per 130,6 dikali 100. Kemudian di S, 100 per 107 dikali S. 107 dari mana? 107 dari total aliran yang ada di S. Kemudian ditambahkan 0 di aliran C. Kenapa? Karena di aliran C tidak ada barium nitrat yang keluar. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai S sebesar 73,7366. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung material balance dari barium nitrat. Sama, input sama dengan output, F sama dengan W plus S plus C. Di F terdapat 30,6 per 130,6 dikali 100. Kemudian di aliran W 0, kenapa 0? Karena di aliran W tidak ada barium nitrat yang keluar. Kemudian 7 per 107 dikali 73,7366. 107 merupakan total aliran yang ada di S, sedangkan untuk 73,7366 merupakan hasil perhitungan dari langkah kedua. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai C sebesar 18,6064 kg. Dari perhitungan tadi didapatkan kristal barium nitrat sebesar 18,6064 kg, sedangkan untuk larutannya sebesar 73,7366 kg. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kita berempat. Kami telah menjelaskan 4 outline yang telah saya jelaskan atau telah saya sebutkan di awal tadi. Semoga ilmu yang telah kita jelaskan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.